あとは任せたぞ、坂本太郎。 Halo teman-teman, kali ini Dananime akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime Sakamoto Days episode ke-11. Dan ini episode terakhir di season 1. Tapi seperti biasa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Pertarungan melawan Wutang kini akan segera dimulai. Pertarungan menang lebih banyak daripada Wutang di kasino. Dan terlihat Shin lalu membagi uang yang diterima dari Wutang itu. Sakamoto 15 juta, Shin 10 juta, dan Sautang 5 juta. Untuk mereka bermain berpencar. Karena menurut Shin, judi itu adalah keberuntungan. Namun Sautang masih ragu dengan Wutang. Bila itu hanya mengandalkan keberuntungan. Karena Wutang itu adalah otak dari kelompok klan Lu. Wutang yang sudah bermain mendengar itu lalu memberitahu ke mereka. Bila yang dikatakan Sautang itu adalah benar. Karena permainan itu menurut Wutang membutuhkan perhitungan yang berdasarkan psikologis. Dan tidak hanya soal keberuntungan. Seketika Wutang pun lalu all-in saja. All in. Dan langsung mendapatkan jackpot. Melihat itu, Sautang sampai menyesali persetujuannya kemarin. Akan tetapi, Sakamoto lalu mengatakan, bila itu sama seperti pembunuh yang pasrah pada takdir akan mati duluan. Wutang mendengar itu lalu menyuruh mereka untuk menunjukkan kepada Wutang apa yang mereka bisa lakukan. Karena Wutang akan mempertaruhkan segalanya agar Wutang bisa mendapatkan kembali Sautang. Setelah itu, tim Sakamoto lalu memulai untuk bermain. Diawali dengan Shin yang sudah duduk di meja bundar melawan para mafia itu. Namun para mafia itu yang sudah mengerti permainan dan Shin yang belum mengerti, mafia itu menganggap Shin itu sepele. Para mafia pun lalu all-in saja. Dan tiba-tiba Sautang mendekat ke Shin dan lalu memarahi Shin. Karena Shin tidak mempelajari aturannya. Itu pun sampai membuat mereka ribut dan membuat kartu Shin sampai terjatuh. Dengan begitu kartu Shin terlihat oleh salah satu mafia itu. Dan ternyata kartu Shin itu lebih bagus darinya. Para mafia pun lalu berencana untuk membuat Shin agar mundur. Akan tetapi karena Shin bisa membaca pikiran, Shin pun lalu all-in saja. Pada akhirnya Shin mendapatkan jackpot 12 juta dan total 22 juta. Beralih ke Sakamoto. Sakamoto bermain menebak warna. Sakamoto lalu menaruh semua koinnya ke warna merah dan hanya menyisakan satu koin. Dan permainan itu lalu dimulai saja. Namun karena bandar itu bisa mengendalikan permainan itu, bandar itu akan mencurangi Sakamoto. Akan tetapi Sakamoto dengan satu koin yang tersisa itu, Sakamoto menggunakan itu untuk menghentikan bola itu ke warna merah. Pada akhirnya bola pun berhenti di warna merah. Dan Sakamoto jackpot dengan total 29 juta. Beralih ke Wutang. Pengawal Wutang lalu memberitahu ke Wutang bila tim Sakamoto menang dengan cepat. Dan pengawal itu mengira tim Sakamoto itu curang. Wutang pun menyuruh untuk membiarkan saja. Karena Wutang sudah menduga akan ada kecurangan. Wutang pun lalu menggunakan kecerdasannya agar cepat mendapatkan jackpot yang lebih besar. Agar menang lebih besar dari tim Sakamoto apapun caranya. Namun, itu sampai membuat Wutang terbayang masa lalu. Pada saat Wutang masih kecil. Pada saat itu, Wutang diajar habis-habisan oleh 3 orang mafia. Karena menurut mereka, Wutang merasa hebat dengan kepintarannya itu. Dan padahal yang terpenting di mafia adalah kekuatan.
Dan saat itu Wutang diselamatkan oleh Sautang. Setelah itu, saat para mafia itu pergi, Sautang bertanya ke Wutang, kenapa Wutang membiarkan mereka untuk menghajarnya. Wutang lalu menjawab, bila melawan bukan satu-satunya cara bertarung. Karena di skenario Wutang, bila membiarkan mereka menang, akan membuat mereka dalam masalah nantinya. Mendengar itu, Sautang menganggap Wutang sangat pintar. Dan senjata Wutang adalah otaknya. Dan pada saat itu pertama kalinya bagi Wutang merasa diterima seseorang. Setelah itu, Wutang yang sudah menyadari bahwa Wutang bisa menjadi dirinya sendiri, dan Wutang lalu bersumpah akan berdiri di puncak dan berdiri di sisi Sautang. Dan pada akhirnya Sautang disebut otak organisasi. Maka dari itu Wutang akan mempertaruhkan segalanya agar Sautang berdiri di sisinya lagi. Dan pertarungan pun sudah berakhir. Dan setelah dihitung ternyata imbang. Namun karena belum ada pemenang, Wutang lalu mengajak mereka untuk bermain remi di satu meja. Dan aturannya, tim yang punya joker di akhir itu akan kalah. Mereka pun lalu bermain saja. Dan pada akhirnya hanya tertinggal Sakamoto dan Wutang. Namun tiba-tiba pengawal Wutang mengarahkan senjata ke Sakamoto dan Wutang. Karena mereka mafia dan jauh-jauh ke Jepang hanya untuk mengikuti permainan bodoh Wutang itu. Dari situ Wutang sampai terpikir kembali yang dibayangkan tadi. Bila yang dilakukan Wutang itu tidak ada yang berguna. Sakamoto yang tahu itu, Sakamoto lalu mengatakan ke Wutang, mudah sekali Wutang untuk menyerah. Bukankah Wutang ingin membuat Sautang terkesan? Mendengar itu, Wutang pun memikirkan semangat yang diberikan oleh Sautang. Dari situ, Wutang lalu mengatakan ke para mafia itu, bila tangan mafia itu akan meledak saat menembakkan pistolnya. Karena Wutang sudah memodifikasinya, para mafia pun sampai panik dan lalu menurunkan senjatanya. Seketika, tim Sakamoto langsung mengajar para mafia itu. Dan ternyata yang dikatakan Wutang ke mafia tadi itu hanya bohong. Karena itu yang bisa dilakukan oleh Wutang. Setelah itu, Wutang lalu mengakui kekalahannya dari Sakamoto. Setelah beberapa saat, mereka sudah kembali ke toko Sakamoto. Dan Wutang sudah menjadi bagian mereka. Dan sesuai janji, Wutang akan memberi informasi tentang siapa yang memasang harga di kepala Sakamoto. Menurut Wutang, itu adalah Slur. Namun, Wutang juga tidak mengetahui identitas Slur. Akan tetapi, ada banyak misteri dan petunjuk yang mengarah kepada Slur. Bila beberapa hari yang lalu, sebuah penjara di Asia Tenggara melaporkan pembunuhan. 4 narapidana mati untuk kasus pembunuhan. Tingkat pertama telah dibunuh. Wajah mereka dibakar. Dan ada simbol X yang dilukis di tembok. Dan akhir-akhir itu mayat aneh ditemukan. Satu mayat dagingnya dikikis. Satu mayat penuh dengan lubang. Satu mayat dimutilasi. Dan satu mayat dipres sampai menjadi bola kecil. Dan metode itu mirip seperti yang dilakukan narapidana itu. Dan sepertinya para napi itu mati karena kabur setelah memalsukan kematiannya. Dan saat itu sedang bersembunyi di Jepang. Dan benar saja apa yang dikatakan Wutang, langsung saja menuju ke 4 napi itu. Ini Dam 180 korban. Ini Sou 64 korban. Ini Apart 206 korban. Dan ini Minimalis dengan korban 370. Dan saat itu mereka ditemui oleh rusa. Dan ternyata rusa yang membebaskan mereka. Karena rusa menyuruh mereka
untuk membunuh para organisasi GII, yaitu Sakamoto dan yang lainnya. Karena menurut Rusa, mereka telah merugikan organisasi Rusa. Para nabi itu menuruti saja dan menganggap itu sangat mudah, bahkan minimalis meminta ke Rusa untuk membawakan daftar berikutnya sebulan lagi. Para nabi pun lalu berjalan pergi untuk melakukan aksinya. Beralih ke Sakamoto. Sakamoto yang masih membicarakan tentang seluruh tim Sakamoto akan menghadapi nabi yang dibicarakan oleh Wutang itu untuk mencari tahu tentang seluruh. Dah lanjut di season 2 ya bre? Ataukah lanjut cerita spoiler? Komen di bawah ya. Dan bila mau nelaktir dan anim, link ada di deskripsi. Terima kasih.